Baik, selamat pagi semuanya. Ini merupakan pertemuan kelima kita untuk pengantar ekonomi mikro. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu kemudian kita sudah membahas terkait dengan pertama itu perilaku konsumen, dan kemudian dari perilaku konsumen ini kita bisa menurunkan namanya fungsi permintaan, dan kita akan mendapatkan kurva permintaan. Kemudian ada price, ada quantity, dan kemudian slope-nya adalah negatif, adalah demand function. Nah, pada dua pertemuan ke depan, itu kita kemudian akan belajar tentang bagaimana perilaku produsen, dan kemudian nanti dari perilaku produsen itu kemudian akan membentuk namanya kurva penawaran. Nah, yang kita akan pelajari kali ini di sesi ini, kita akan belajar tentang fungsi produsen dan fungsi produksi. Ada dua yang kita akan belajar hari ini, yaitu fungsi produsen dan fungsi produksi. Kalau kita bicara tentang proses produksi, maka kita akan tahu bahwa dalam menghasilkan barang dan jasa, itu pasti ada namanya selalu ada input. Dan kemudian ada proses produksi, dan kemudian akan menghasilkan output. Apa saja yang termasuk dalam input? Yang kita kenal dengan kalau kita belajar di awal itu namanya sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi. Nah, sumber-sumber ekonomi itu kita sering sebut dengan faktor produksi. Ya, jadi sumber-sumber ekonomi itu kemudian kita kenal dengan namanya faktor produksi. Jadi kemudian ada inputnya, apa saja faktor produksi itu? Contohnya tenaga kerja. Kemudian ada lagi modal, ada lagi tanah, dan seterusnya. Jadi kemudian itu faktor-faktor produksi. Ada namanya entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, itu yang kemudian sebagai input dari proses produksi. Nah, input ini kemudian dikombinasikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan proses produksi. Jadi kombinasi dari input itu kemudian ada dalam proses produksi ini, dan setelah itu kemudian akan menghasilkan output barang atau jasa. Jadi sebenarnya proses produksi itu merupakan konsep arus atau flow konsep bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi endingnya barang dan jasa yang dihasilkan itu dalam satu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan tidak berubah. Jadi kemudian sekali lagi, kalau kita bicara tentang proses produksi, ini kita menghasilkan jumlah barang dan jasa, jumlah barang atau jasa, tapi pada satu sisi yaitu kualitas, sedang kualitasnya itu kemudian tidak berubah. Jadi kualitas tidak berubah. Oke, jadi sekali lagi ada input, ada proses, dan ada output. Apa fungsi dari produsen? Kalau kita bicara tentang proses produksinya, sekarang fungsi produsen itu apa sebenarnya? Nah, dalam teori ekonomi, kemudian seorang produsen atau pengusaha, produsen pengusaha di sini maksudnya itu bukan hanya pengusaha yang manufaktur atau yang bekerja di skala mikro, kecil, dan sebagainya, tapi termasuk juga dalam petani, peternak, dan seterusnya. Nah, dalam teori ekonomi, mereka itu atau produsen dan pengusaha itu harus menentukan dua macam keputusan. Jadi ada dua hal yang kemudian harus diputuskan oleh produsen. Pertama adalah berapa output yang harus diproduksi. Jadi berapa endingnya. Jadi berapa totalnya di sini. Jumlah barang yang mau dihasilkan itu berapa. Yang kedua, berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi atau input digunakan. Jadi dia harus berpikir tentang berapa outputnya, dan yang kedua berapa inputnya, dan bagaimana mengkombinasikan input ini untuk menghasilkan output. Jadi satu sisi produsen itu akan memutuskan berapa kombinasi inputnya, dan yang kedua produsen akan memikirkan berapa jumlah outputnya. Jadi dua hal itu yang kemudian produsen harus memutuskan. Nah, sekali lagi,
semua hal yang diputuskan oleh produsen atau pengusaha itu menganggap bahwa produsen atau pengusaha itu selalu berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Jadi maksimum keuntungan. Yang kedua, asumsi dasar lainnya adalah produsen beroperasi dalam persaingan pasar sempurna. Artinya, harga output dan input itu ditentukan oleh pasar. Jadi bukan ditentukan oleh si produsennya. Tapi produsen itu harga output dan input itu ditentukan oleh pasar. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang fungsi produsen, kita harus in-depth dengan dua asumsi. Pertama adalah produsen itu berusaha untuk memaksimumkan keuntungannya. Yang kedua, yaitu produsen bekerja atau beroperasi di dalam pasar persaingan sempurna. Artinya, harga output dan input itu ditentukan oleh pasar. Ini harus diingat, dua asumsi ini. Asumsi pertama dan asumsi keduanya. Jadi sekali lagi, tadi fungsi produksi berarti produsen itu memutuskan berapa jumlah output yang akan dihasilkan, dan yang kedua adalah berapa kombinasi input yang kemudian digunakan untuk menghasilkan output. Baik, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa tujuan utama daripada perusahaan itu atau produsen itu adalah bagaimana memaksimumkan keuntungannya atau mencari keuntungan dari bisnis yang dilakukan. Jadi tiada produsen yang kemudian mencari kerugian. Jadi membuka usaha terus kemudian oke, saya pengen rugi. Tidak. Jadi tujuan utama dari perusahaan itu adalah bagaimana mencari laba atau keuntungan dari bisnis yang dilakukan. Nah, tujuan lainnya adalah kita bisa sering gunakan memaksimumkan sumber daya, contohnya tenaga kerja yang masuk dalam perusahaan, kemudian bagaimana mengkombinasikan tenaga kerja yang ada agar sumber daya tersebut bisa maksimum kita gunakan. Memaksimumkan output, yaitu bagaimana output yang dihasilkan itu dengan kombinasi tenaga kerja yang ada atau kombinasi input yang ada, kemudian bisa menghasilkan output yang maksimum. Kemudian yang ketiga, biasanya kemudian memaksimumkan growth. Jadi selalu maximize ya. Jadi kalau tujuan daripada perusahaan itu selalu maximize. Jadi memaksimumkan growth itu adalah pertumbuhan. Jadi dia berusaha untuk setiap tahun atau setiap kali berproduksi itu kemudian terjadi pertumbuhan daripada growth, daripada outputnya. Jadi kemudian dalam setiap kali berproduksi, kemudian perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan outputnya. Nah, dalam kegiatan berproduksi, kemudian biasanya produsen itu kemudian menghadapi 4 teknikal produksinya. Pertama adalah produksi sesuai dengan pesanan. Jadi ada orderan dulu, kemudian baru diproduksi. Yang kedua, produksi massal yang kaku. Jadi kemudian perusahaan itu kemudian memproduksi, jumlahnya itu kemudian tetap dan kontinu. Jadi selalu akan terserap di pasar. Kemudian produksi massal yang fleksibel. Nah, biasanya produksinya kemudian banyak, tetapi kemudian tergantung pada permintaan pasar. Jadi lebih fleksibel. Kalau yang pertama itu rigid, jadi kemudian setiap tahun ya produksinya segini, setiap tahunnya produksinya segini, dan seterusnya. Jadi continue dia produksinya. Tapi kalau yang fleksibel tadi ya tergantung permintaan pasar. Dia produksinya banyak, tetapi kemudian fleksibel terhadap pemenuhan kebutuhan pasar. Kemudian proses produksi atau aliran produksi. Jadi dia tergantung pada aliran. Biasanya kemudian proses produksi ini atau kegiatan produksi ini sebagai bukan menghasilkan barang dan jasa yang akhir, tetapi kemudian barang dan jasa setengah jadi. Contohnya dia berdasarkan contohnya kalau dari produksi kapas kemudian dibuat jadi benang kemudian baru masuk ke manufaktur. Nah, perusahaan-perusahaan itu kemudian merupakan proses atau aliran produksi. Jadi contohnya tadi yang benang tadi itu berada pada proses produksi ini. Jadi dia mengikuti aliran saja. Jadi kalau ada petani, ini petani kapas. Oke, ini kemudian perusahaan benang. Ini kemudian perusahaan manufaktur, contohnya perusahaan pembuat kain. Nah, ini yang disebut dengan namanya
perusahaan yang berproses sesuai dengan aliran produksi. Jadi mereka sesuai dengan aliran proses produksi. Jadi kalau sini ada permintaan banyak, permintaan di sini akan semakin tinggi, dan kemudian permintaan dari petani kapas juga akan semakin tinggi. Jadi sesuai dengan aliran produksinya saja. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana perusahaan berproduksi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi produksinya. Nah, kalau kita katakan fungsi produksi, maka hubungan input dan output, seperti halnya hubungan satu jenis produk dengan inputnya, selalu mengikuti kaidah atau hukum kenaikan hasil berkurang. Jadi dalam fungsi produksi kita mengenal juga namanya kenaikan hasil berkurang. Nah, hubungan input dan output dapat dinyatakan dalam berbagai macam bentuk, misalnya kurva, tabel, persamaan, dan lain-lainnya. Nah, hubungan input dan output ini kemudian yang kita akan pelajari selanjutnya. Jadi sekali lagi, dalam fungsi produksi kita mengenal namanya kenaikan hasil berkurang. Baik, kita coba mulai dengan fungsi produksi atau bentuk persamaan. Jadi fungsi produksi adalah bentuk persamaan. Nah, setiap produsen itu dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi produksi untuk pabriknya. Kenapa tanda kutip pabrik? Karena kemudian kalau perusahaan itu kemudian bergerak di sektor pertanian, berarti dia memiliki lahan dan sebagainya. Oke, jadi konsepnya adalah semua produsen itu kemudian memiliki fungsi produksi. Nah, fungsi produksinya itu kemudian dalam bentuk demikian. Q merupakan fungsi daripada X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Di mana Q ini adalah output, dan X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah input. Jadi sebelah kiri itu adalah output, dan sebelah kanan itu adalah input. Seperti teori tadi, bahwa hubungan antara input dan output. Jadi fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output. Asumsinya tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita akan mengenal namanya law of diminishing return, atau kenaikan yang semakin berkurang. Jadi sekali lagi, hubungan dalam fungsi produksi kita kenal namanya hubungan antara input dan output, di mana kita mengenal dengan asumsi fungsi produksi, yaitu the law of diminishing return. Artinya bahwa kenaikan hasil yang semakin berkurang. Oke, itu konsep awal terkait dengan fungsi produksi. Suppose kita kita memiliki fungsi produksi adalah Y sama dengan 7,5 X kuadrat ditambah dengan 0,5 X pangkat 3. Nah, di dalam fungsi produksi biasanya kemudian kita mengenal namanya fungsi marginal, fungsi produk marginal atau PM. Jadi teman-teman harus dapat istilah nanti namanya fungsi produksi. Yang kedua adalah fungsi produk marginal, dan yang terakhir adalah fungsi produk rata-rata. Nah, biasanya tiga konsep ini yang kemudian harus teman-teman pahami. Fungsi produksi, kita memiliki fungsi produksi kalau seperti demikian kalau kita dalam bentuk bentuk persamaan. Dan kemudian fungsi produk marginal ini adalah turunan pertama atau derivat pertama dari fungsi produk total. Jadi kalau kita memiliki fungsi produksi adalah demikian, maka turunan pertama dari fungsi produksi terhadap X, ya, karena di sini adalah cuma hanya X, dy per dx itu sama dengan produk marginal, maka kemudian kita turunkan. Nah, seperti kemarin yang kita belajar, jadi 2 ini pindah ke depan menjadi ini, dikali dengan 7,5, ini tetap aja 7,5, kemudian X 2 dikurangi 1. 2 ini kemudian dikurangi dengan 1, jadi pangkat 1 nanti. Sama dengan kalau yang ini, 3
pindahkan ke depan, yang ini jadi 3, kemudian kalikan dengan 0,5, kalikan 0,5, kemudian X-nya pangkatnya berarti 3 dikurangi dengan 1. Jadi kemudian PM itu adalah 15X pangkat 1 dikurangi dengan 1,5. Ini kan 2 kali 7,5 kan 15. 2 kurangi 1 kan pangkat 1. 1,5 X 3 kali 0,5 kan 1,5. Jadi X kemudian 3 kurangi 1 sama dengan 2. Pangkat 1 kan biasanya kita nggak tulis ya, makanya kemudian 15X minus 1,5X kuadrat. Jadi kita mendapatkan fungsi, jadi kita ini adalah Y sama dengan 7,5 X kuadrat min 0,5 X pangkat 3. Ini pangkat 3. Sedangkan PM-nya berarti 15X minus 1,5 X pangkat 2. Di PR-nya berapa? Atau produk rata-ratanya berapa? Ini kurang A ini. Nah, fungsi produk rata-rata adalah fungsi produk total. Jadi fungsi produk total dibagi dengan input. Inputnya apa? Inputnya adalah X. Berarti PR sama dengan total fungsi produksi total atau fungsi produksi dibagi dengan X. Ya udah, karena dibagi dengan X, jadi ini semua unsur ada X-nya, tinggal dibagi. Ini dikurangi 1 berarti tinggal X. Ini dikurangi 1 berarti tinggal X kuadrat. Jadi 7,5 min 0,5 X kuadrat. Jadi PR itu adalah 7,5 X min 0,5 X kuadrat. Oke, jadi kalau nanti ada soal, kemudian kalian bisa secara fungsi, kemudian bisa menurunkannya. Ini berdasarkan fungsi. Bagaimana kalau berdasarkan grafik? Nah, berdasarkan grafik itu kemudian kita mengenal dalam ini fungsi produksi total. Jadi inilah fungsi produksi total atau disebut dengan kurva produksi total, KPT, atau orang sering sebut dengan PT saja, produksi total. Kemudian ini adalah kurva produksi marginal atau PM yang seperti kita tahu. Jadi yang merah ini adalah kurva produksi marginal, dan yang di sini adalah kurva produksi rata-rata atau PR. Nah, dalam menggambarkan kurva produksi, kita akan selalu in-depth dengan 3 titik. Pertama adalah titik balik. Ini titik balik. Saya pakai B saja, itu titik balik. Kemudian titik O adalah titik optimum, supaya mudah diingat, optimum. Dan titik M itu adalah titik maksimum. Ya, sekali lagi dalam menggambar kurva produksi, kita kenal dengan 3 titik. Pertama adalah titik balik, yang kedua adalah titik optimum, dan yang ketiga adalah titik maksimum. Baik, kita lihat satu-satu. Produk total adalah keseluruhan produk yang dihasilkan. Jadi seperti yang tadi, produk total adalah keseluruhan produk yang dihasilkan. Produk marginal adalah perubahan produk total sebagai akibat dari perubahan satu unit input atau delta Y per delta X. Dan produk rata-rata adalah jumlah produk total dibagi dengan input yang digunakan, Y per X, seperti yang tadi. Dan terakhir adalah estabilitas produksi adalah persentase perubahan output dibagi dengan persentase perubahan input. Berarti produk marginal dibagi dengan produk rata-rata. Jadi ingat aja bahwa produk marginal itu adalah delta Y per delta X, kemudian produk rata-rata itu Y dibagi dengan X, dan kemudian elastisitas produksi itu adalah PM dibagi dengan PR. Oke. Nah, kita akan mulai dengan kurva produksi total atau fungsi produksi. Jadi kalau kita bicara dari fungsi produksi, itu kemudian kita akan mulai dari titik 0. Berarti kalau nggak ada input, nggak ada produksi. Nah, kemudian permulaan itu kemudian berbentuk konveks. Jadi cembung dulu. Jadi ini sampai mencapai titik balik, kemudian dia berbentuk cembung. Yang ini ya. Ini berbentuk cembung. Nah, kalau dia berbentuk cembung, berarti kenaikannya itu kemudian semakin meningkat. Jadi kemudian penambahan satu input itu kemudian akan meningkatkan output yang semakin meningkat. Jadi tambahan input di sini yang sedikit itu kemudian akan meningkatkan output yang semakin meningkat.
ya, sampai dengan di titik balik. Kemudian dari titik balik sampai titik optimum, itu kemudian akan membentuk konkav, cekung. Kalau ini cembung, ini cekung. Nah, dari titik balik ke menjadi cekung ini sampai titik optimum, itu kemudian kenaikan input itu kemudian tidak sebesar kenaikan output di sini. Jadi di sini kenaikan input, satu satuan input, kemudian akan mulai mengalami penurunan. Jadi kenaikan input di sini satu satuan, ini kemudian outputnya tidak sebesar pada saat dari titik 0 sampai titik balik. Kemudian dari titik optimum sampai titik optimum ya, optimum sampai maksimum itu kemudian kenaikan input itu kemudian malah malah kemudian membuat produksi kita itu kemudian semakin tidak sebanding dengan input. Jadi tetap ada peningkatan, tapi kemudian semakin berkurang. Kalau ini berkurangnya tidak terlalu banyak, tapi kemudian kalau dari optimum sampai maksimum itu kemudian kenaikan satu input, kemudian peningkatan outputnya semakin kecil. Sampai dengan titik maksimum. Nah, sampai maksimum ini kalau penambahan input lagi, kemudian itu akan menyebabkan ini, mulai dari sini, itu kemudian menyebabkan output semakin berkurang. Jadi input yang kita tambah di sini, yang input di sini, itu kemudian outputnya akan semakin berkurang karena dia sudah melewati titik maksimum. Itu yang disebut dengan hukum kenaikan hasil berkurang. Oke, bagaimana hubungannya dengan produk marginal? Pada saat titik balik, sekali lagi harus diingat nih, produk marginal. Pada saat kurva produksi itu mencapai titik balik, maka produk marginal itu mencapai titik maksimum. Ya. Jadi kemudian pada saat mencapai titik balik, kemudian produk marginal kita kemudian mencapai titik maksimum. Pada saat mencapai titik optimum, maka produk marginal kita itu sama dengan produk rata-rata. Jadi kalau sini PM maksimum, kalau di sini PM sama dengan PR. Bagaimana titik maksimum? Pada saat kemudian PM itu sama dengan 0. Ini ya, PM sama dengan 0. Oke, jadi sekali lagi ingat bahwa pada saat titik balik, kemudian PM kita itu maksimum, pada saat titik optimum, PM sama dengan PR, dan pada saat titik maksimum, kemudian PM itu sama dengan 0. Oke, nah di sebelah kiri KPR yang maksimum, itu kemudian KPM lebih besar daripada KPR. Jadi kalau di area sini, sekali lagi teman-teman lihat ini area ini, jadi X0 sampai dengan XM ini, kemudian KPR lebih besar daripada KPM. Tapi kalau di daerah sini, setelah X ini ya, sebelah kirinya sini, itu setelah X0, anggaplah 0 sampai dengan X0, itu menunjukkan bahwa KPM itu kemudian lebih besar daripada KPR. Oke, itu kemudian kita lakukan bicara tentang fungsi produksi dengan hukum kenaikan hasil yang berkurang. Baik, itu kalau kita bicara tentang fungsi produksi tadi. Nah, kita masuk dalam contoh ya. Baik, silakan teman-teman, kalau nanti sebelum kita lanjut, silakan diisi dulu, teman-teman bisa apa namanya. Baik, teman-teman nanti tolong dilanjutkan lagi. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan ke slide yang berikutnya, teman-teman silakan pause recording ini. Kemudian teman-teman silakan mencoba mengerjakannya dulu ya sebelum melihat slide apa namanya recording selanjutnya. Baik,
Kalau saya kasih contoh saja, nanti teman-teman bisa lanjutkan yang lainnya. Kemudian kalau kita berarti di sini produk marginal dibagi dengan produk rata-rata, produk marginal berarti delta Y dibagi dengan delta X. Berarti perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Berarti ini ya, 0, kalau di sini berarti 0 ya, nggak ada. Kalau di bawah sini berarti 2 dikurangi 0, berarti 2 dikurangi 0 dibagi dengan 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 0, berarti hasilnya 2 bagi 1, 2 kurangi 0, 2 ya. 1 kurangi 0, 1. Berarti 2 bagi 1, berarti sama dengan 2. Bagaimana yang produk rata-rata? Produk rata-rata adalah Y dibagi dengan X. Kalau sini kan pasti 0. Juga 0. Produk rata-rata bagaimana? Berarti Y dibagi dengan X. Berarti Y dibagi dengan X. Berarti 2 dibagi dengan 1. Hasilnya kemudian 1. Bagaimana elastisitas produksinya? Berarti elastisitas produksinya adalah PM dibagi dengan PR. PM dibagi dengan PR. PM-nya 2, ini 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Oke, itu yang kalau kita bicara tentang yang ini. Hujan baris ini berarti 8 dikurangi 2, kalau PM ya, 8 dikurangi 2 dibagi dengan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, berarti sama dengan 8 kurangi 2, 6 dibagi dengan 2 kurangi 1, ya 1, berarti ini hasilnya 6. Kemudian produk rata-ratanya berapa? Kemudian berarti 8 dibagi dengan 2. 8 dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti elastis produksinya berapa? 6/4. 6/4 itu kan berarti 3/2, berarti 1,5 kan. Dan seterusnya. Teman-teman silakan isi sampai dengan tabel seluruh isinya ini. Setelah itu kemudian teman-teman coba buka di slide selanjutnya ya, atau melanjutkan recordingnya. Nah ini, kalau teman-teman nanti isi, kemudian hasilnya akan demikian. Jadi nanti teman-teman tinggal mencocokkan apa yang teman-teman isi di sini, dan kemudian mencocokkan dengan hasil yang saya coba buat. Nanti teman-teman silakan aja melihat hasilnya. Oke, saya lanjut. Jadi nanti di dalam soal-soal ujian kita, itu kemudian akan banyak sekali terkait dengan fungsi-fungsi produksi, dan kemudian teman-teman harus memahami bahwa konsep fungsi produksi itu kita akan bicara tentang produk marginal, produk rata-rata, kita bicara tentang elastisitas produksi, bicara tentang bagaimana output yang dihasilkan, bagaimana input yang kombinasi inputnya. Nah, misalnya kita memiliki fungsi produksi seperti yang sebelumnya, Y sama dengan 7,5X kuadrat min 0,5 X pangkat 3. Oke, maka kita bisa minta diisi bagaimana mengisi di kolom-kolom. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 3 titik tadi di fungsi produksi tidak. Ada produk total mencapai titik balik, produk total mencapai titik optimum, dan produk total mencapai titik maksimum. Ini ya, 3 titik tadi. Titik balik, titik optimum, dan titik maksimum. Nah, kalau pada kondisi yang kita tahu bahwa pada saat produk total mencapai maksimum, pada saat produk total mencapai maksimum, maka itu udah pasti elastisitasnya itu sama dengan 1. Nah, kita buktikan. Kemudian pada saat produk total mencapai maksimum, produk marginal sama dengan 0. Kenapa? Itu sudah jelas pasti di sini. Ini pada saat maksimum, kemudian produk PM-nya itu sama dengan 0. Udah pasti kan? Pada titik optimum, karena PM sama dengan PR, jadi PM dibagi PR, pasti hasilnya 1. Jadi itu hal yang sudah pasti. Jadi 1 dan 0 ini kemudian sudah pasti. Nah, tapi yang bagaimana dengan isi-isian yang lainnya? Nah, kita coba akan isi pada sesi berikutnya ini. Nah, kita memiliki fungsi produksi. Seperti yang tadi, 7,5X kuadrat min 0,5X pangkat 3. Nah, pada saat produk total mencapai titik balik, titik B, pada saat itu produk marginal mencapai titik maksimum. Nah, kita cari mencari produk marginalnya dulu. Nah, kita akan dapat seperti yang persamaan sebelumnya itu, bahwa produk marginal kita adalah 15X minus 1,5X kuadrat.
Pekerjaannya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita sudah mencapai mendapatkan PM-nya, produk marginalnya. Nah, produk marginal mencapai maksimum artinya apa? Turunan pertama dari produk marginal itu sama dengan 0. Jadi ini kemudian diturunkan lagi, kemudian sama dengan 0. Berarti do PM terhadap do X itu harus sama dengan 0. Berarti kalau kita turunkan lagi ini, berarti ini kan ada pangkat 1 tadi nih. Pindahkan ke depannya, berarti ini 1 nih. Kemudian kalikan 15, kemudian karena 1 kurangi 1 ya 0 kan. Berarti nanti tinggal 15. Ini 2, pindahkan ke depannya. Ini 2, kemudian 1,5 ini X, 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Nah, kalau kita selesaikan, ini kan 1 kali 15, 15. Ini kan X pangkat 0 ya, 1 gitu kan. X pangkat 0 itu kan 1. Jadi 15 kali 1 ya 15. Kemudian 2 kali 15, 3. X, 2 kurangi 1, ya 1. Berarti X pangkat 1, berarti X saja kan. Berarti 15 min 3X sama dengan 0. Kita selesaikan 15, ini pindah ke ruas sebelah kanan jadi positif. Jadi 3X. Kemudian X sama dengan 15 dibagi dengan 3, berarti sama dengan 5. Oke. Jadi kita sudah dapat X sama dengan 5. Maka kita isi di sini. X sama dengan 5. Masukkan di sini. Kalau kita tahu X sama dengan 5, maka kita bisa mengerjakan bagaimana produk totalnya. Ya, produk totalnya kita masukkan aja. X-nya sama dengan 5 tadi. Yang produk total kan kita punya fungsi ini. Y sama dengan 7,5X kuadrat minus 0,5X pangkat 3. Masukkan X-nya sama dengan 5. 7,5 kalikan dengan 5 kuadrat dikurangi 0,5 kalikan dengan 5 pangkat 3. 7,5 kalikan dengan 25 dikurangi dengan 0,5 kalikan dengan 125. Ini 5 pangkat 3 berarti hasilnya 125. Berarti 187,5 dikurangi dengan 62,5 hasilnya dengan 125. Nanti teman-teman silakan kerjakan di apa namanya? Bisa di pause recording ini kemudian teman-teman kerjakan sendiri. Kemudian produk marginal. Bagaimana yang produk marginal? Produk marginal itu tadi kita sudah tahu fungsinya kita bahwa PM itu sama dengan 15X minus 1,5X pangkat 2. Ya, tinggal masukkan 5-nya ke dalam. 15 kali 5 dikurangi dengan 1,5 kali 5 pangkat 2. Berarti 75 dikurangi dengan 37,5. Hasilnya 37,5. Itu sudah dapat PR. PR-nya, masukkan aja PR-nya ke persamaan tadi. Kita sudah memiliki persamaan PR kan? PR itu adalah 7,5 dikurangi dengan 0,x pangkat 2. 7,5 kali 5 dikurangi dengan 0,5 dikali 5 pangkat 2. Berarti 37,5 dikurangi 12,5. Hasilnya adalah 25. Elastisitas produksi, PM dibagi dengan PR, rumusnya. Berarti 7,5 dibagi dengan 25. Hasilnya 1,5. Jadi kita sudah dapat Y-nya dapat, PM-nya dapat, PR-nya dapat, elastisitas produksinya dapat. Maka tinggal dimasukkan ke dalam. Jadi 125, 37,5, 25, dan 1,5. Teman-teman, sekali lagi, teman-teman bisa mempause recording ini, kemudian mengerjakan yang produk optimum dan produk maksimum. Jadi teman-teman silakan kalau mau mencoba, karena di selanjutnya kemudian saya akan menjelaskan juga, tapi kemudian kalau teman-teman mencoba lebih dulu, kemudian bisa mengetahui, oke, saya salah di mana, dan kemudian saya harus memperbaiki apa. Gitu. Produk total mencapai titik optimum. Jadi, kita selalu fungsi produksi kita adalah Y 7,5X kuadrat minus 0,5X pangkat 3. Pada saat mencapai titik optimum, apa yang terjadi pada optimum? Yaitu produk rata-rata mencapai maksimum. Ya, nih. Yang sebelumnya tadi. Nah, ini produk rata-rata kita mencapai maksimum. Nah, selain PM sama dengan PR, berarti di sini PR sama dengan maksimum. Nah, kalau produk rata-rata itu mencapai maksimum, berarti produk rata-rata mencapai maksimum, berarti turunan pertama dari produk rata-rata itu sama dengan 0. Kita tahu bahwa produk rata-rata kita tadi itu adalah 7,5X, jadi PR-nya kita tadi itu, ini produk rata-rata kita adalah 7,5X minus 0,5X pangkat 2. Ini produk kita. Jadi kita turunkan pertama daripada ini berapa? Ya itu udah. Do PR dibagi dengan do X, berarti 7,5 ini. Sekali lagi, ini saya sudah tidak pakai yang tadi lagi, 1 kali dan sebagainya. Ini secara otomatis saja teman-teman bisa lakukan. Jadi turunan pertama dari 7,5 ya 7,5. 7,5X, 7,5. Kemudian kalau ini 2,
0,5 X pangkat 2 berarti ini 2 masukkan ke depan, kalikan 0,5, ini pangkat 1, karena 2 dikurangi 1. Berarti 7,5 dikurangi 2 kali 0,5 itu 1, jadi tinggal X, berarti sama dengan 0, berarti X sama dengan 7,5 dibagi dengan 1, hasilnya 7,5. Nah, kalau X-nya kita kita dapat 7,5, masukkan aja ke dalam fungsi produksinya lagi. Produk totalnya berapa, 7,5 masukin. Produk marginalnya masukin 7,5, hasilnya akan dapat ini, PM-nya segini, PR-nya segini, kemudian elastisitas produksinya segini. Seperti yang tadi kita tahu bahwa pada titik optimum, karena PM sama dengan PR, maka elastisitas produksinya sama dengan 1. Maka ini terbukti. Teman-teman sekali lagi, tolong di pause, kemudian teman-teman kerjakan secara mandiri. Nah, setelah itu baru kemudian teman-teman lanjutkan lagi. Kalau masih bingung, silakan dicoba-coba terus sampai kemudian mendapat hasil yang sama. Oke, kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti sekarang penggunaan pupuknya adalah 7,5, produksinya adalah 210, jumlah hasil marginal kita adalah 28, dan jumlah hasil rata-rata kita 28. Kan ini sama nih. Kan tadi syaratnya mencapai titik optimum adalah PM sama dengan PR, maka EP-nya kemudian sama dengan 1. Maksimum, berarti kan produk marginal mencapai titik 0. Ini produk marginal mencapai titik 0. Ingat sekali lagi, selalu diawali dengan produksi. Produk total mencapai titik maksimum berarti pada saat produk marginal sama dengan 0. Sudah, jadi produk marginal itu fungsinya apa, kemudian sama dengan 0. Masukkan persamaannya. Ini kan kita punya 15X min 1,5X kuadrat. Sehingga kita bisa membuat fungsi X sama dengan 15 minus 1,5X. Kenapa demikian? Karena kita keluarkan X-nya, ini kan sama-sama memiliki X ini. Kita keluarkan X-nya keluar. Jadi kalau ini, persamaan ini, kalau teman-teman kembalikan lagi, ke persamaan aslinya, berarti X kali 15, berarti 15X. Dikurangi dengan X kali 1,5X, berarti kan 1,5X kuadrat. Jadi kan sama toh, 15X dengan 1,5X kuadrat. Jadi sama. Untuk menyederhanakannya. Nah, kita sekarang mencari bagaimana fungsi ini kemudian sama dengan 0. Gitu. Pada X berapa kemudian akan mencapai titik 0. Pasti ya, kemudian pertama dalam pikiran kita adalah bagaimana kita kalau masukkan 0. 0 dikalikan dengan 15 minus 1,5 kali 0. Sama dengan 0. Apapun yang dikalikan 0, pasti hasilnya 0. Berarti 0 sama dengan 0. Selesai. X2. Kita kenapa 10? Karena kita lihat di sini, ini ada 15, kemudian mencapai 1,5 dikalikan nilai berapa, kemudian hasilnya 15, sehingga nanti akan pengurangnya jadi 0 di sini. Kita masukkan 10, kemudian 15 dikurangi dengan 1,5 kali 10, sama dengan 0. 10 dikalikan 15 dikurangi dengan 1,5 kalikan 10, berarti kan 15, sama dengan 0. 15 kurang 15, 0. 10 kali 0, hasilnya 0. Berarti 0 sama dengan 0. Jadi X1-nya 0, dan kemudian X2-nya 0. Berarti kita ambil yang X2-nya. Berarti X2-nya sama dengan 10. Masukkan. X-nya diganti dengan 10 semua. Nilai 10 semua digantikan. Kemudian teman-teman sekali lagi bisa pause, kemudian teman-teman bisa mengerjakan. Jadi kemudian nanti akan menghasilkan Y-nya itu adalah 250, PM-nya itu adalah 0, PR-nya itu adalah 25, dan EP-nya itu sama dengan 0. Ya, kemudian tinggal masukkan ke dalam, kemudian kita masukkan 10, jumlah tadi 250, produk marginalnya itu pasti sama dengan 0, karena maksimum itu PM-nya sama dengan 0, rata-ratanya adalah 25, kemudian EP-nya itulah 0 dibagi 25, ya 0. Sehingga kita bisa memiliki fungsi produksi atau tabel yang kita sudah melengkapi pada saat berapa penggunaan pupuk yang kemudian menghasilkan optimum, maksimum, dan kemudian berapa jumlah produksi padinya. Baik, kira-kira ini yang kita belajar hari ini, bicara tentang bagaimana perilaku dari produsen. Sekali lagi, produsen itu selalu akan memaksimumkan keuntungannya atau labanya, tapi kemudian dia harus juga berpikir tentang
bagaimana mengkombinasikan input untuk mencapai hasil yang optimum. Di fungsi kita juga sudah bicara tentang kita harus mengenal namanya konsep fungsi produk total, kemudian fungsi produk marginal, dan fungsi produk rata-rata. Kita juga bisa mengetahui kalau dari grafik kita ada 3 titik yang paling krusial, namanya titik balik, kemudian titik optimum, dan kemudian titik maksimum. Titik balik berarti PM itu sama dengan maksimum. Titik optimum berarti PM sama dengan PR, dan PR itu sama dengan maksimum. Titik maksimum, titik M yang tadi ya, berarti produk marginal itu sama dengan 0. Ini syarat-syarat yang teman-teman harus pahami, atau teman-teman pahami. Baik, selamat belajar teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulang materi kita menggunakan aplikasi YouTube yang kemudian saya sudah share, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu.